Kata pemuda, bagaimana saya bisa makan orang tua, uminya, ibunya yang ini yang punya rumah ini sekarang lagi ada dalam hufratan min hufarin, ada dalam neraka, dibakar, dibarzakh dengan api neraka. Awas ingat, barzakh itu kuburan ada dua, satu rodotan min riyadil, yang kedua hufratan min hufarin niron. Hufratan min hufarin niron, kedukan daripada kedukan neraka, itu bukan neraka. Gambaran neraka itu seperti itu. Dalam salah satu kitab dijelaskan ada satu lubang sebesar jarum. Apal jarum? Kecil pisan tuh jarum. Dari neraka itu ada lubang menembus, lubang sebesar jarum nembus ke kuburan orang kafir, ahli maksiat, maka terjadilah di kuburannya hufratan min hufarin niron, kedukan dari kedukan neraka, bukan nerakanya, bukan. Nanti neraka masa setelah kiamat. Yang kedua, rodotan min riyadil jinah, gambaran surga, bukan surganya, bukan, gambaran indahnya, nikmatnya surga seperti itu. Tetapi apabila di barzakh sudah diberi rodotan min riyadil jinan, kesananya malah lebih enak, lebih. Kuburan langsung dibuang tuh makanan. Ya Umar, kata pemuda, saya nggak bisa makan karena orang tua ibunya yang punya rumah ini sekarang lagi dibakar di hufratan min hufarin niron, dibakar di barzakhnya. Kata Hasan Basri, teringat dalam salah satu kitab Umul Barohin dijelaskan ada asar itu tukilan sahabat, ada tulisan sahabat yang sahabat ini tukilannya berasal dari Rasul terus ditukil sama sahabat. Dalam isi tukilannya, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, 70.000 kali, kemudian dikhususkan dan dihadiahkan buat seseorang, maka insya Allah ataqatan minha wa fiddaan minha, 70.000 itu bisa memerdekakan orang tersebut dari neraka, bisa ditebus dari neraka dengan keberkahan kalimat la ilaha illallah 70.000. Populer di kita dinamakan ataka sugro. Itu ataka sugro, kaul sahabat, asar namanya, yang ditukil dari Rasul, tetapi ini jelas diyakini kebenarannya. Maka barang siapa yang baca ataka sugro 70.000 kali, dikhususkan untuk almarhum almarhumah seperti saudari kita ini, Ibu Dwi, ataka sugronya dikirim ke sana, ataqatan minha wa fiddaan minha, diperdekakan dari neraka dan ditebus dari neraka. Alhamdulillah. Insya Allah termasuk ahli surga, amin. Ya Allah. Waktu dulu ngaji di Cisantri, ada orang yang bertanya kepada Buya, bisa enggak kita mengatakahi diri kita sendiri? Kata Buya, bisa, dalam salah satu kitab hukama, lupa saya kitabnya, di rumah ada, kecil kitabnya. Dalam salah satu kitab hukama, kita mengatakahi diri kita sendiri bisa, tapi buat orang lain yang masih hidup tidak bisa. Contoh, kita baca zikir dengan nawaitu an aqra'a kalimat tauhid la ilaha illallah sab'ina alfam marrah. Niat saya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah 70.000 kali buat diri saya sendiri. Al-Fatihah.
Mulai begitu tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah habis sholat 1000 catat. Sholat dohor, setelah habis sholat dohor dapat 1000 catat. Setelah habis asar dapat 1000 catat terus. 70.000 kali itu nyampe sekian minggu umpama. Bagus buat kita, bagus buat kita. Itu namanya mengatakahi diri sendiri. Silakan. Ketika kita meninggal di barzah, kita sudah punya atakah. Gak ngandelin orang lain, kita sudah ada. Adapun orang lain, saudara kita handai tolan jamaah semuanya membaca atakah, itu maka nambah pahalanya, vertikal dan vertikal dan vertikal. Alhamdulillah. Pernah atakah diri sendiri? Pernah? Belum. Akhi pernah? Jujur. Silakan atakah diri sendiri 70.000 kali. Bagaimana kalau diberjamaahkan? Kita punya jamaah 10 orang tapi sistemnya arisan. Tahu arisan? Tahu? Jadi arisan atakah namanya. Malam Jumat dikerjakannya 10 orang itu. Nah, Jumat ini umpama nih, malam Jumat ini yang 10 orang itu mengatakahi, akhi, di umpama nih 10 orang nih. 10 orang niat saya membaca kalimat tauhid la ilaha illallah 70.000 kali, khusus bikin hafiz umpamanya. Yang 9 termasuk yang 10 itu niatnya untuk seseorang yang masih hidup, jamaah kita, arisan kita. Bisa enggak itu? Dijelaskan dalam salah satu kitab hukama itu tidak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Tapi sistem berjamaah 10 orang setiap malam Jumat, nafsi-nafsi. Saya buat saya, akhi buat akhi, Pagar Syekh Haji Saiful Bahri buat beliau, dan Pak Marullah, Pak Marianto, khusus bikin diri kita sendiri-sendiri, itu boleh nggak apa-apa. 10 orang kita berjamaah atakah setiap malam Jumat atau malam-malam yang lainnya, khusus buat kita sendiri itu diperbolehkan. Tapi buat orang lain yang masih hidup, sistem arisan Jumat ini umpamanya Kiai Haji Saiful Bahri 10 orang kita ngirim atakannya buat beliau jamaah kita, itu tidak bisa kecuali yang sudah meninggal. Kalau mau diatakahin ya duluan aja. Siap. Iya Pak, aja lah. Walaupun nggak siap juga kalau datang Israel masih siap Pak. Begitu. Coba budayakan, dimasyarakatkan apakah baik yang sugro wa ima yang kubro. Kalau yang kubro adalah ada hadisnya Rasulullah SAW dijelaskan dalam salah satu kitab tafsir Jalalain, menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Bagus ya kubronya diselesaikan, ya sugronya diselesaikan. Mudah-mudahan semuanya itu nyampe ke barzah. Amin ya robbal alamin. Arwahun mun'amatun, roh yang diberi kenikmatan seperti tadi itu bisa datang. Nih sekarang nih, ini Ibu Dewi ini hadir sekarang. Apa di depan saya, di belakang saya, atau di depan suaminya, atau di depan saudaranya, ada sekarang hadir. Ada, cuma kita ini nggak melihat, tapi beliaunya bisa melihat. Itu yang namanya arwahun mun'amatun. Bisa melihat ke orang tuanya, ke saudaranya yang masih hidup, ke tetangganya, bisa hadir. Dan ketika berziarah kepada arwahun mun'amatun, kita salat memberi jawaban beliau. Dijelaskan oleh Rasul, Assalamualaikum daral qaumil mu'minin, antum salafuna fa in salafukum lana lahikuna wa nahnu zairuna yaghfir lana wa lakum al-Fatihah. Maka kita salam yang di barzahnya yang kita ziarah ke sana itu sama menjawab salam.
kita berziarah ke ibu kita, assalamualaikum ya sahibal maqam umi wa abi antum salafuna paing sabiquna lahikuna nahnu zairuna yaghfir lana walakum al-fatihah. Ibu kita, bapak kita, guru kita, siapa kita yang kita berziarah membaca salamnya, maka beliau pun memberi jawaban salam. Subhanallah. Cuma syukur alhamdulillah jawaban salamnya nggak kedengaran sama kita. Wah, coba kalau kedengaran akhi. Begitu kita zarah, assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafuna fa in sabiquna ikuna nuzairun ya walakum al-fatihah. Kata yang ada di barzah itu waalaikumsalam, lari enggak? Oh enggak. Kalau pamarullah pasti lari. Ini setan gitu. Jadi syukur alhamdulillah jawaban salamnya oleh kita enggak kedengaran, tapi mereka jawab salam. Kita baca ila hadratin syekhi wa syekhina al-alamah anu al-fatihah, beliau hadir di panggil kita. Sumila hadratin tuan Syekh Qadir Zailani tuan al-fatihah ikut hadir. Karena beliaunya itu termasuk arwahun mun'amatun. Dalam kitab Ar-Roh yang namanya arwahun mun'amatun, bebas berkeliaran. Bisa melihat ke saudara-saudara yang masih hidup dibawa oleh burung taus namanya, represi, terbang ke sini terbang ke sana. Itulah indahnya arwah yang penuh dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dikirim oleh kita, apa tahlilnya, apa zikirnya, apa atakahnya, sugro'i makubronya, nyampelah ke beliau-beliau yang sudah ada di alam barzah. Yakin nyampe. Asal syarat yang meninggalnya itu membawa iman Islam. Kecuali yang meninggalnya tidak membawa iman, membawa Islam, tidak membawa iman, maka apapun yang dikirim oleh kita tidak akan nyampe ke sana. Kenapa? Karena tidak ada iman. Dalam Quran dijelaskan wabil imani al-haqna, dengan adanya iman al-haqna, apa yang dikirim oleh kita maka nyampailah kepada yang dituju oleh kita. Dengan iman syafaat Rasulullah bakal nyampe kepada umatnya. Dengan iman syafaat para guru-guru kita bakal nyampe ke kita nanti di barzah. Alhamdulillah. Semakin banyak guru, semakin banyak syafaat kelak nanti. Maka saya mengajak kepada semua keluarga saya di sini, perbanyaklah guru biar kita banyak syafaat di majelis ini, majelis ini, majelis ini, majelis ini. Mudah-mudahan semuanya majelisnya yang kita ada di sana ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti syafaatnya nyampe ke kita yang ada di barzah. Alhamdulillah. Itu yang utama. Yang kedua adalah arwahun mu'adzabatun, roh yang mu'adzabat, yang disiksa. Mu'adzabatun, yang disiksa. Fahiyya mahbusatun, dipenjara. Jangankan melihat orang tuanya, istrinya atau suaminya atau anaknya, saudara handai tolak, tidak bisa. Kenapa? Mahbusah, dipenjara, tidak ada istirahatnya sama sekali. 24 jam pagi siang petang terus dan terus siksaan dan siksaan di barzah. Naudzubillahi min dzalik. Jangankan ke tempat, ke rumahnya, mau keluar juga sudah dipukul oleh malaikat, siksa di sana. Dipukul, ditelen, dililit sama ular dan sebagainya. Maka mereka yang ada di barzah, arwah yang penuh dengan siksaan, tidak bisa bertemu dengan keluarganya yang masih ada di alam dunia. Walaupun kita baca khususnya hadaratin Ibu Anu binti Anu, karena dia meninggalnya tidak membawa iman,
maka tidak bisa hadir ke kita, ikut ke kita, bersama kita, dan bacaan pun kita tidak nyampe ke sana. Kenapa? Ada dinding penghalang, mautnya tidak bawa iman. Makanya mumpung kita masih hidup, jangan lupa sholat awabin. Sholat awabin itu untuk insya Allah keberkahannya menjaga iman kita. Dan sholat awabin itu menurut ulama termasuk sunnah muakkadah. Sholat awabin itu ada beberapa cara. Satu, awabin ada yang 2 rakaat. Ini singkat padat tapi besar pahalanya. Dikerjakannya setelah ba'diyah maghrib. Usolinya banyak, diantaranya tuntunan ulama ada yang membaca usolinya usoli sunnatal awabin lihibdil iman, usoli sunnatal awabin ma'ahibdil iman, usoli sunnatal awabin rok'ataini, usoli sunnatal awabin lihibdil iman rok'ataini, usoli sunnatal awabin ma'ahibdil iman rok'ataini. Banyak tuntunannya. Allahu Akbar. Setelah Fatihah beres, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 6 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Genep kali. 6 kali rakaat pertama dan 6 kali rakaat kedua setelah Fatihah. Barang siapa yang melaksanakan sholat awabin 2 rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Ikhlas 6, rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Ikhlasnya 6, maka hikmahnya imannya akan terjaga, akan selamat ketika masih hidup di dunia, menjelang wafat dan setelah wafat. Aman imannya, alhamdulillah. Coba kerjakanlah awabin. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang nyampe ke 20 rakaat. Subhanallah, itu di 20 rakaat itu nyambung ke isya. Beres kita sholat maghrib, kita salam, langsung kita zikir warid pada maghrib. Setelah itu baru kita ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu adalah muakadahnya, sudah muakadahnya 2 rakaat. Setelah itu baru kita zikir masing-masing. Ada yang Naksabandiyah, ada yang Qadiriyah, ada yang Tizaniyah, Satoriyah, Wahidiyah, banyak masing-masing, terserah masing-masing guru. Selesai baru kita berdiri lagi melaksanakan sholat sunnah awabin. Sholin sunnatal awabin lihibdil iman rok'ataini mustaqbilal kiblati, Allahu Akbar. Ibtitah, beres terus Fatihah, beres Fatihah dilanjutkan dengan bacaan surat. Yang enak adalah Al-Hakumut, seperti kita sholat tarawih. Al-Hakumut, beres Al-Hakumut rakaat kedua Al-Ikhlas. Waalaikumsalam, berdiri lagi kita. Usoli lagi 2 rakaat lagi. Rakaat pertama setelah Fatihah beres langsung bal asri. Rakaat keduanya Al-Ikhlas terus itu nyampe ke tabat yada. 20 rakaat selesai. Likum salam 20 rakaat nyampe ke jam 7 waktu isya tiba. Selesai itulah 20 rakaat dari setelah ba'diyah maghrib langsung berdiri 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gimana kalau 4 rakaat salam atau 6 rakaat salam? Kurang afdol. Karena Rasul pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, gimana caranya melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tengah malam? Yang dimaksud sholat sunnah. Jawab Rasul, sholatul lail masnan. Sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witir 11, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Syekh Nawawi Tanahara menjelaskan dalam kitab Nihayatul Jin, orang yang biasa melaksanakan sholat witir
satu malam ketinggalan sholat witir, maka makruhnya banget pisan. Sementara kita setiap Ramadan pasti witir, betul apa betul? Ada yang 3, ada yang 11, ada satu daerah tarawihnya cuma 20, witirnya nanti berjamaah setelah jam 3 malam, berjamaah bareng lagi di masjid. Kalau kita yang ambil tiket 20 tarawih 3 witir langsung disambut. Ada yang 11 8 tarawih 3 witir disambung lanjut. Barang siapa yang melaksanakan sholat witir dawam continue terus witir, satu malam ketinggalan tidak dikodok, karena dalam salah satu kitab yang teribin, kalau itu sholat witir sudah dawam maka ketika ketinggalan sunnah dikodok. Ada salah satu penjelasan ulama, orang yang suka melaksanakan sholat witir tiap malam, satu malam ketinggalan makruh. Ada yang bertanya bagaimana kalau setiap malam nggak sholat witir? Itu mah banget pisan makruh. Sementara kalau saya lihat hampir semuanya ya, witirnya cuma Ramadan doang. Udah berapa hari dari Ramadan ini? Seminggu. Dari Ramadan udah berapa hari kita ini? Udah 10 malam atau berapa malam? 15 malam. Udah sekian malam nggak witir, maka banget bisa makruhnya. Coba witir. Karena witir itu Pak mukhtalafun diikhtilafkan ulama. Kita Syafi'i, witir itu adalah sunatun muakkadatun. Teman kita Hanafi, witir itu adalah fardu. Maka dalam kita sudah jadi tradisi, fidyah itu adalah 6 mud satu hari satu malam. 5 mudnya sholat 5 waktu, yang 1 mudnya ini fidyahnya witir. Maka barang siapa melaksanakan witir dawam, 1 malam tidak witir ketinggalan, makruh. Biasa dawam witir di Ramadan, ada beberapa malam sampai malam ini belum witir, banget pisan makruh. Coba ngacung, siapa yang belum witir, siapa? Ya, ngaji dengan saudara mah begini aja, tenang, nyantai. Ayo, witir. Subhanallah. Awabin, jangan ditinggalkan. Biar aman iman kita, biar aman ketika menjelang wafat kita imannya. Ketika kita sudah ada di alam barzah, imannya ke bawah ke barzah. Alhamdulillah. Awabin, 2 rakaat singkat padat, 2 rakaat setelah takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat Al-Ikhlas genap, rakaat ke-1 dan ke-2 sama. Likum salam baca doa. Allahumma inni astahfiduka imani fil hayati wa indal mamati wa badal mamati fahfad wa alaya innaka ala kulli syai'in qadir. Nun Gusti, jaga raksalah iman saya ketika saya masih hidup dan ketika menjelang saya wafat dan setelah wafat. Gusti sangat kuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kelak nanti kita pulang ke rahmatullah termasuk arwah amatun, amin. Husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan sahibil bait, Ibu Dwi, keluarga dan semua keluarga yang tercatat di sana, di sini, termasuk yang udah ada di alam sana, mudah-mudahan semuanya termasuk arwahun amatun, amin, dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian, mudah-mudahan walaupun hanya sekadar sepintas lah ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat kita semua, amin. Terakhir kita doakan Sohibil Bait, mudah-mudahan beliau yang ditinggal oleh istrinya dan semua keluarganya mudah-mudahan diberi kesabaran, amin, ketawakalan, amin, karena minallah ilallah, datang dari Allah pasti kembalinya kepada Allah. Termasuk kita pasti bakal kembali ke Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf dan mohon maklum apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan, namanya juga ngaji dengan saudara seperti inilah adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
usikum wa nafsi bittaqallah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.